Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Murti dari Angkatan 32. Nah, di sini saya adalah ketua dari kelompok metode riset pada materi uji normalitas. Saya akan menjelaskan sedikit bahwa tujuan kita mempelajari uji normalitas untuk mengetahui apakah data dari hasil penelitian berdistribusi atau sebarannya normal atau tidak. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota saya. Perkenalkan, nama saya Dita Anggraini sebagai anggota. Di sini saya membahas tentang konsep dasar riset, di mana dalam konsep dasar riset ini terbagi menjadi 5 subbagian. Yang pertama ada klasifikasi riset, yang kedua ada tujuan riset, yang ketiga ada langkah-langkah riset, yang keempat statistika deskriptif dan statistika inferensia, yang kelima ada software statistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana Komala dari kelompok uji normalitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bitra Mutakin sebagai anggota, dan saya akan menjelaskan contoh kasus dari uji normalitas. Nama saya Bagas Prataman yang akan menjelaskan penggunaan software untuk materi kelompok ini. Konsep dasar riset. Nah, di sini terdapat 5 subbagian. Yang pertama ada klasifikasi riset, yang kedua ada tujuan riset, yang ketiga ada langkah-langkah riset, yang keempat statistika deskriptif dan statistika inferensia, yang kelima ada software statistik. Nah, di sini ada tujuan uji normalitas, di mana tujuan uji normalitas ini untuk mengetahui apakah data yang diperoleh dari kegiatan penelitian mempunyai distribusi atau sebaran yang normal atau tidak. Nah, di sini ada pengertian riset dari para ahli. Yang pertama ada Fellin, Tripodi, dan Mayer. Riset adalah suatu cara sistematik untuk maksud meningkatkan, memodifikasi, dan mengembangkan pengetahuan yang dapat disampaikan atau dikomunikasikan dan diuji atau diverifikasi oleh peneliti lain. Sedangkan menurut T. Hilway, riset adalah suatu metode studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah, sehingga diperoleh pemecahan yang tepat mengenai masalah tersebut. Nah, definisi dari metode riset, yaitu metode riset sebagai teknik atau cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Sedangkan riset sendiri merupakan kegiatan untuk memperoleh data atau informasi untuk mengetahui sesuatu, untuk memecahkan permasalahan, atau untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Tingkat kesalahan dalam bidang ekonomi yang biasa digunakan adalah 5%. Nah, selanjutnya klasifikasi riset berdasarkan tujuan. Ada ilmiah dan non-ilmiah. Yang pertama, yang ilmiah, yaitu untuk mengembangkan serta menemukan teori. Nah, dari hasil dari riset ini menjadi dasar dalam riset non-ilmiah. Contohnya landasan teori pada penulisan ilmiah atau PI dan skripsi. Sedangkan yang non-ilmiah untuk pemecahan masalah dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Contoh penelitian ilmiah, skripsi, tesis, makalah, dan jurnal. Tujuan riset. Tujuan riset ini ada 5. Yang pertama ada tujuan eksploratif atau tujuan penemuan, di mana tujuannya ini untuk menemukan sesuatu pengetahuan yang baru dalam bidang tertentu. Yang kedua, ada tujuan verifikatif atau tujuan pengujian, untuk menguji kebenaran suatu pengetahuan dalam bidang yang telah ada. Yang ketiga, tujuan developmental atau tujuan pengembangan, yaitu untuk mengembangkan suatu pengetahuan dalam bidang yang telah ada. Yang keempat, tujuan penulisan ilmiah, seperti pembuatan skripsi, tesis, dan disertasi. Yang kelima, ada studi peramalan atau forecast study, yaitu untuk mendapatkan data peramalan yang bertujuan untuk dasar perencanaan. Selanjutnya, langkah-langkah riset. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Yang kedua, merumuskan dan membatasi masalah. Yang ketiga, melakukan studi kepustakaan. Yang keempat, merumuskan hipotesis atau pertanyaan peneliti. Selanjutnya, langkah-langkah riset yang kelima, yaitu menentukan desain dan metode penelitian. Yang keenam, menyusun instrumen dan mengumpulkan data.
Yang ketujuh, menganalisis data dan menyajikan hasil. Yang kedelapan, menginterpretasikan temuan, membuat kesimpulan dan saran. Nah, selanjutnya ada statistika deskriptif dan statistika inferensia. Yaitu statistika deskriptif adalah statistika yang berkaitan dengan pencatatan dan peringkasan data dengan tujuan menggambarkan hal-hal penting pada sekelompok data, seperti rata-ratanya, variasi, dan lain-lainnya. Contohnya, ukuran statistika, distribusi binomial, distribusi Poisson. Sedangkan statistika inferensia, statistika yang berkaitan dengan pengambilan keputusan dari data yang telah dicatat dan diringkas tersebut. Contohnya ANOVA, uji chi-square, regresi linear berganda. Nah, selanjutnya ada software statistik. Yang pertama ada R-Commander. Nah, ini udah pernah kita gunakan dalam praktikum. Yang kedua ada SPSS, yaitu Statistical Package for the Social Science. Digunakan untuk melakukan riset pemasaran, analisis survei, dan kuesioner. Yang ketiga ada AMOS, Analysis of Moment Structure. Digunakan untuk mengetahui kepuasan konsumen terhadap produk atau layanan yang dibelinya. Yang terakhir ada LISREL, yaitu Linear Structural Relationship. Digunakan untuk mengetahui hubungan beberapa variabel sekaligus mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai suatu kasus. Berikut penjelasan dari saya. Selanjutnya, pengertian uji parametrik dan non-parametrik, serta metode untuk mengetahui data terdistribusi normal. Uji parametrik merupakan jenis pengujian di mana data yang digunakan harus memiliki parameter tertentu. Uji parametrik mempunyai ciri, jenis data interval atau rasio, serta distribusi data adalah normal atau mendekati normal. Data interval itu seperti apa sih? Data interval memiliki urutan, ada perbedaan, dan tidak ada nol mutlak. Maksudnya nol mutlak itu, misalnya, temperatur atau suhu 0 derajat Celcius. 0 derajat Celcius bukan berarti tidak memiliki suhu. Ada perbedaan dan ada urutan, contohnya, tangga nada dan IQ. Kalau data rasio, ada urutan, ada perbedaan, ada nol mutlak. Contohnya, pendapatan per bulan Pak Budi 0 rupiah. 0 rupiah berarti Pak Budi tidak memiliki pendapatan. Dan contoh dari uji parametrik adalah ANOVA, regresi linear berganda, uji T. Selanjutnya, uji non-parametrik. Uji non-parametrik itu jenis pengujian yang datanya tidak perlu memiliki parameter tertentu. Contohnya, chi-square dan Spearman-Crowe. Uji non-parametrik memiliki ciri, jenis data nominal atau ordinal, serta distribusi data tidak diketahui atau tidak normal. Data nominal atau ordinal itu seperti apa sih? Data nominal, tidak ada urutan, tidak ada perbedaan, tidak ada nol mutlak. Uji normalitas adalah uji statistik yang diperuntukkan untuk menguji apakah nilai residual variabel penelitian terdistribusi secara normal atau tidak. Tujuan dari uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal, yaitu distribusi data dengan bentuk lonceng atau bell shape. Data yang baik adalah data yang mempunyai pola seperti distribusi normal, yakni distribusi data tersebut tidak melenceng ke kiri atau melenceng ke kanan. Selanjutnya, metode untuk mengetahui data terdistribusi normal. Yang pertama, Shapiro-Wilk test of normality. Data dinyatakan terdistribusi normal apabila nilai yang diperoleh dari Shapiro-Wilk test of normality harus lebih besar dari 0,05. Selanjutnya, uji Skewness. Dalam uji ini, peneliti membandingkan antara nilai Skewness dan standar error Skewness. Data dapat dikatakan normal apabila mempunyai nilai antara min 2 sampai dengan 2, atau dapat dilihat dengan kemencengan grafik.
Jika titik puncak berada di tengah, maka data terdistribusi normal. Berikut ini kurva Skewness. Yang pertama, bentuk kurva ini jika median dan modus lebih kecil dari min. Yang kedua, median sama dengan min dan sama dengan modus, maka bentuk kurva simetris. Yang ketiga, bentuk kurva seperti ini jika median lebih kecil dari modus. Yang ketiga, bentuk kurva seperti ini jika min lebih kecil dari modus dan median. Selanjutnya, uji kurtosis. Dalam uji kurtosis, peneliti membandingkan antara nilai kurtosis dengan standar error kurtosis. Data dapat dikatakan normal bila mempunyai nilai antara min 2 sampai dengan 2, atau dapat dilihat dengan keruncingan grafik jika grafiknya membentuk mesokurtik. Kurva kurtosis. Berikut ini kurva kurtosis. Bagian paling atas atau yang paling runcing adalah leptokurtik. Keruncingannya sedang adalah mesokurtik. Dan yang landai adalah platikurtik. Yang keempat, uji Kolmogorov-Smirnov. Dalam hal ini, data dinyatakan terdistribusi normal apabila nilai yang diperoleh dari uji Kolmogorov-Smirnov harus lebih besar dari 0,05. Selanjutnya, uji grafik. Uji grafik terdiri dari grafik histogram dan grafik plot. Yang pertama, grafik histogram. Dengan grafik ini, data yang diteliti ditampilkan menjadi diagram batang. Jika grafik tersebut menyerupai kurva lonceng, maka data dinyatakan terdistribusi normal. Berikut ini grafik histogram. Dari hasil uji grafik di atas, dapat dilihat diagram batang hampir menyerupai kurva normal. Maka data dikatakan terdistribusi normal. Selanjutnya grafik plot. Normal tidaknya distribusi data juga dapat dilihat dari grafik plot atau normal probability plot, di mana indikatornya adalah titik-titik yang menyebar di sekitar garis diagonal. Jika titik-titik tidak mendekati garis diagonal, maka data dinyatakan terdistribusi normal. Berikut ini grafik plot yang menunjukkan bahwa data terdistribusi normal. Dan berikut ini grafik plot yang menunjukkan data tidak terdistribusi normal. Cukup sekian dan terima kasih. Contoh kasus dari uji normalitas. Seorang peneliti ingin menguji apakah data penjualan milkshake yang diperoleh berdistri normal atau tidak. Berikut adalah datanya. Yang pertama strawberry, yaitu 11, 12, 15, 5, 10, 20, 5, dan 15. Coklat, 20, 5, 10, 15, 5, 11, 15, dan 15. Bubblegum, 5, 5, 25, 10, 15, 11, 12, dan 12. Nah, cara menjawabnya, kita akan menggunakan software Recommender. Nah, setelah kita mendapatkan hasilnya, maka kita akan membuat analisis pengujiannya. Dimulai dari kriteria pengujian, yang dimana apabila p-value-nya lebih dari 0,05, maka data terdistribusi normal. Sedangkan p-value kurang dari 0,05, maka data tidak terdistribusi normal. Nah, kita sudah dapat hasilnya, yaitu strawberry 0,6452 dan coklat 0,4088 dan bubblegum
0,1661. Nah, bisa kita lihat, karena nilai p-value-nya di atas 0,05 semua, maka data terdistribusi normal. Jadi, dapat kita simpulkan, data penjualan milkshake, strawberry, coklat, dan bubblegum terdistribusi normal. Maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut terdistribusi normal. Terima kasih. Baik, sekarang kita praktek penggunaan software R-Commander untuk materi uji normalitas pada mata kuliah metode riset. Kita langsung ke contoh soalnya. Di sini terdapat soal, yaitu seorang peneliti ingin menguji apakah data penjualan milkshake yang diperoleh berdistribusi normal atau tidak. Dan berikut adalah datanya. Kita langsung ke penggunaan softwarenya. Pertama, tekan icon R-Commander pada desktop, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya, pilih menu data, new dataset, kemudian masukkan nama. Untuk namanya kita namakan normalitas. Lalu kita klik OK. Maka akan tampil data editor seperti ini. Kemudian kita rubah untuk variabel 1, variabel 2, dan variabel 3-nya. Untuk variabel 1, kita namakan strawberry dengan tipenya adalah numerik. Variabel 2-nya kita namakan coklat dengan tipenya adalah numerik. Dan variabel 3-nya akan kita namakan bubblegum dengan tipenya adalah numerik. Kemudian isi masing-masing variabel sesuai dengan data soal. Kita inputkan sesuai dengan soal. Dan secara berurutan. Setelah semua berhasil diinputkan, kita close. Dan akan tampil tulisan seperti ini, yang menandakan bahwa data berhasil kita input. Kemudian kita pilih statistik. Kita pilih summarize. Lalu kita pilih Shapiro will test. Kita klik. Dan akan tampil seperti ini. Untuk variabelnya kita pilih satu persatu karena tidak bisa semuanya langsung. Jadi kita pilih mulai dari variabel pertama yaitu strawberry. Lalu kita klik OK. Akan keluar tampilan nilai normalitas untuk variabel strawberry. Begitupun untuk variabel 2 dan variabel 3. Dan akan tampil nilai normalitas untuk variabel coklat. Selanjutnya untuk variabel 3, lalu klik OK. Dan akan tampil nilai normalitas untuk variabel 3 yaitu bubblegum. Sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang disampaikan oleh kelompok kami dapat bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.